Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih kalau kita punya NFT untuk pelaporan perpajakannya di SPT tahunan. So, check this out. Oke, Sobat Atax, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan tentang gimana sih kalau misalnya kita punya NFT atau aset digital dalam bentuk non-fungible token. Ini pelaporannya dalam SPT tahunan kita. Nah, jadi yang pertama kita harus bisa memetakan di kode harta mau masuk ke kode harta kita yang mana. Jadi menurut Bapak Nelmandri Nur dari Direktorat Jenderal Pajak, Divisi Humas dan juga Penyuluhan, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya NFT ini bisa dimasukkan dalam kategori 039 alias investasi lainnya. Sehingga di kode harta 039 itu ada banyak sekali investasi-investasi yang tidak terinci dalam kode-kode harta yang disampaikan oleh Dirjen Pajak sebelumnya. Contoh misalnya kayak 031 itu adalah saham untuk dibeli atau dijual kembali, trading gitu ya. Lalu juga mungkin 034 itu adalah obligasi pemerintahan, nah dan lain-lain. 036 ada reksadana. Nah, ini masukkan aja ke 039 yaitu investasi lainnya. Yang sering menjadi perdebatan adalah bagaimana atau nominal berapa yang kita masukkan di SPT tahunan kita. Apakah menggunakan harga perolehan atau menggunakan harga pasar wajar per 31 Desember. Menurut opini pribadi saya, jadi jika NFT ini tidak ada pasar bursanya seperti bursa saham ataupun bursa cryptocurrency yang 24 jam ada real time angka-angka per saat itu, menurut opini pribadi saya silahkan diakui sebagai harga perolehan. Kenapa? Karena memang pemerintah mengacu pada nilai perolehan ketika kita memiliki suatu aset. Apabila NFT ini mempunyai satu bursa ataupun juga floating market di mana harga NFT ataupun aset digital kita itu mengalami kenaikan atau penurunan, silakan saja untuk memasukkan harga yang tertera pada 31 Desember. Nah, untuk kena pajak berapa, bagaimana cara perhitungan pajak NFT, silakan aja Sobat Atax bisa mengunjungi di video kami yang sebelumnya ya. Sehingga di situ ada cara perhitungan untuk pajak NFT kena tarif pajak berapa. Kenapa? Karena memang NFT ini terkena pajak tidak final. Seperti saham yang kena 0,1% dari penjualan saham ataupun jual properti yang kenanya 2,5% dari penjualan properti. Sehingga NFT ini tidak dikategorikan sebagai pajak final, sehingga dikenakan pajak atas capital gain alias selisih dari harga beli dengan harga jualnya, selisihnya berapa, itu yang dianggap sebagai penghasilan lainnya yang akan dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga memang di Indonesia menganut sistem self-assessment, yaitu menghitung sendiri, membayarkan pajaknya sendiri dan juga melaporkan sendiri SPT tahunan pribadi Sobat Atax dimanapun teman-teman berada. Sehingga jika teman-teman memerlukan bantuan ataupun juga pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kita untuk berkonsultasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika ada pertanyaan. Dan juga silahkan saja teman-teman jika berkenan bisa memfollow Instagram kami di Atax Indonesia, dapatkan info-info peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya secara gratis. Dan juga silahkan juga mendownload aplikasi Atax Indonesia di Google Play Store dan juga di Apple Store secara gratis. Oke, terima kasih Sobat Atax sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.